Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia di dalam Al-Qur'an dengan beberapa panggilan. Di antaranya ya bani Adam, wahai bani Adam. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ibadi, wahai hambaku. Sebutan-sebutan itu berbeda-beda, tentunya maknanya pun berbeda-beda. Di dalam ayat tadi, dalam mukadimah, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan sebutan ibadi. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan pendekatan, panggilan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, hamba Allah yang beriman. Ittaqu rabbakum, hendaklah kalian bertakwa kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan manusia diciptakan tiada lain hanyalah untuk menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang mengabdi, yang taat, yang beriman, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi orang yang takwa, agar supaya manusia itu terhormat, agar supaya manusia menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni agar supaya manusia beruntung, agar supaya manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin rahimakumullah, tidak semua manusia menjadi hamba Allah. Di masa jahiliyah, jahiliyah itu orang pintar tapi tidak beriman kepada Allah. Abu Jahal itu orang pintar. Itu masa jahiliyah, yakni di masa belum turunnya Al-Quran. Orang-orang itu dalam urusan dunia banyak yang pintar. Orang jahiliyah itu orang pintar tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya walaupun dia pintar, kalau tidak beriman, kalau tidak menjadi hamba Allah, kalau tidak bertakwa, maka dia disebut jahiliyah. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu ialah orang yang tidak ada semangat untuk menuntut ilmu. Kadangkala orang bodoh itu ada orang beriman bodoh, orang beriman tapi tidak semangat untuk menuntut ilmu, sehingga telat informasi-informasi datang kepada dirinya. Tidak semua orang jahiliyah itu pintar, tapi juga tidak semua orang beriman itu bodoh. Hadirin rahimakumullah, orang jahiliyah itu adalah orang pintar tapi tidak beriman. Kalau orang beriman itu kebanyakan pintar dan ada juga yang bodoh.
tergantung kesemangatannya orang menuntut ilmu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di masa jahiliyah banyak orang yang menjadi hamba setan. Ada juga orang yang menjadi hamba berhala. Ada juga orang-orang banyak yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan atau menjadi hamba hawa nafsu. Dan juga ada orang yang menjadi hamba dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba ayat ke-41, "Bal kanu ya'budunal jinna." Mereka disuruh untuk mengabdi beribadah menjadi hamba Allah, tetapi mereka menjadi hamba jin. Jin di situ adalah setan. Setan yang jin yang kafir yang sudah dikuasai oleh syaitan, oleh iblis laknatullah. Ada manusia yang menjadi hamba setan atau hamba jin. Dalam Quran surat Maryam ayat 44 ada juga orang yang menjadi hamba berhala. Ya abati la ta'budi syaitan. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, wahai bapakku, janganlah engkau menjadi hamba setan, yakni menjadi hamba berhala, menjadi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43 Allah menyebutkan ada orang ittakhadhu ilahahu hawahu. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia mengikuti taat tergantung hawa nafsunya yang datang dari syaitan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Ta'isha abdud dinari wad dirhami wal qatifah. Celaka orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba al-qatif. Celaka orang yang menjadi hamba dunia, karena dunia tidak selamanya berpihak. Dunia tidak selamanya menghampiri, kadang di hadapan kita, kadang tidak ada di hadapan kita. Celakanya orang yang menjadi hamba dunia, tatkala dunia tidak menghampiri, dia akan berkeluh kesah. Ciri orang yang menjadi hamba dunia yang akan celaka itu, in u'tiya radiya. Jika dia diberi, dia merasa ridho, dia merasa bangga, bahkan sombong, lupa diri dan daratan. Wa in lam yu'ti lam yarda. Jika dunia tidak menghampiri, jika tidak diberi dunia, jika dia gagal, bangkrut, lam yarda, dia berkeluh kesah, tidak ridho, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, celaka orang yang menjadi hamba dunia, juga celaka orang yang menjadi hamba hawa nafsu, bahkan celaka orang yang menjadi hamba berhala, hamba iblis, hamba syaitan. Semuanya binasa kecuali orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beruntung, akan mulia walaupun keadaan ekonomi baik sedang di atas ataupun di bawah, dia tetap bersyukur dan bersabar, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dari pengabdian kepada selain Allah menuju menetapkan hanya beribadah, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan 3 metode. Dalam Al-Qur'an disebutkan surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, yakni tatkala diutus kepada mereka seorang rasul, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini merupakan karunia yang sangat besar. Maka harus kita syukuri, harus kita ikuti pelajaran-pelajaran dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena akan mengangkat manusia dari derajat yang hina
karena mengangkat manusia yang tadinya akan celaka, akan dimasukkan ke neraka jahanam, diangkat oleh Nabi, dibebaskan, diangkat menjadi manusia yang mulia, yakni dengan cara menjadi hamba Allah, meninggalkan hamba-hamba syaitan. Tugas Nabi Muhammad Rasulullah SAW membebaskan manusia dengan cara yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Tala yatlu itu bukan hanya membaca, tapi diberi contoh atau diikuti, mengikutinya, menjalankan apa yang dibacanya itu, dipraktekkan, dijalankan, bukan hanya bisa membacakan tapi pintar mempraktekkan. Makanya Rasulullah SAW dengan singkat bisa merubah manusia yang tadinya jahiliyah menjadi mendapatkan hidayah, karena Rasulullah SAW Al-Quran berjalan. Rasulullah SAW setelah membacakan, mempraktekkan Al-Quran. Yang kedua, wa yujakkihim, Rasulullah SAW membersihkan hati manusia, membersihkan harta manusia, membersihkan akal manusia dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW memerintahkan segala yang baik, di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu orang yang memerintah kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, yakni para muadzin, orang-orang yang ahli azan. Dia selain mengajak juga dia mempraktekkan sholat berjamaah. Itulah di antara kaulan, perucapan yang baik, seruan yang baik, ahsanu qaulan, seruan yang baik, yakni adzan, yakni para muadzin. Dia telah memerintah, mengajak orang-orang untuk melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kotor. Semasa jahiliyah dulu sebelum Rasulullah diutus, manusia itu suka berkelahi, suka mabuk-mabukan, suka zina, suka berjudi, suka mengundi dan lain sebagainya. Itu yang merusak akal manusia, yang merusak jiwa manusia, yang mengotori seluruh kehidupan manusia, yang merugikan diri pribadi, juga merugikan masyarakat pada umumnya. Maka oleh Rasulullah wa yujakkihim, dibersihkan dengan cara dikuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, yakni dengan cara ta'lim, mengajarkan kitab Al-Qur'an, wal hikmah, juga hikmah, yakni sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelum datang Al-Qur'an, sebelum diutus Rasulullah SAW, kalian semua berada di dalam kesesatan, berada di dalam kebingungan yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang terkenal muadzin, ahli tukang adzan, yakni yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang hamba sahaya, budak belian. Dia pernah disiksa oleh majikannya. Dia pernah disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mengapa Bilal disiksa? Bilal disiksa karena menjadi hamba Allah, yang tadinya menjadi hamba manusia. Memang menjadi hamba Allah tantangannya, ujiannya berat. Disiksa, dihina, dikucilkan, diusir, bahkan ancaman dibunuh. Karena orang itu menjadi hamba Allah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah dia menjadi hamba Allah atau hanya menjadi hamba dunia? Hadirin rahimakumullah. Setelah Bilal disiksa, datang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ditebus, dimerdekakan oleh sahabat Nabi, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dibebaskan Abu Bakar atau Bilal oleh Abu Bakar,
Bilal bin Rabah itu tidak menjadi hamba Abu Bakar. Setelah ditebus Bilal atas perintah Rasulullah SAW, Bilal itu tidak menjadi hamba Rasulullah, tapi Bilal menjadi hamba Allah. Ajaran Islam tidak mengenal perbudakan. Ajaran Islam adalah harus manusia itu merdeka, tidak menjadi hamba manusia, tapi hanya menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba iblis, jangan menjadi hamba manusia, karena itu semuanya akan hina. Tapi hanya menjadi hamba Allah, manusia akan terhormat. Sebagaimana Bilal bin Rabah, walaupun dia jelek, walaupun dia tidak kasep, tapi dia menjadi hamba Allah, namanya harum sampai sekarang, dikenang selalu karena keimanannya, karena ketauhidannya, karena kesucian jiwanya, karena rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia menjadi orang ahli adan, itu membuktikan dia menjadi benar-benar dia itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Di antara ciri hamba yang mencintai Allah, yakni dia selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Di antara amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf yang paling ringan, yakni menjadi orang ahli adan, baik adan awal ataupun adan yang wajib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita melaksanakan sholat Jumat. Sholat